Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal, dengan herbal membangun negeri. Salam dari Bang AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC dimanapun Anda berada, dan juga fansnya Bang AS dimanapun panjenengan mungkin bekerja atau ada aktivitas-aktivitas yang lain, ya mungkin bersama keluarga. Ya, kita sapa dulu ya semuanya yang ada di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan semuanya yang ada di 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Farisaga, hari ini, malam ini kita akan menjumpai panjenengan sedoyo dengan tema-tema yang akan menarik kita semuanya, yang pastinya kita bakal bisa manfaatkan. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan keluarga kita yang terbaik, dari mulai menemukan gejala-gejala awal dari penyakit ya. Dan mungkin adalah penyakit yang berbasis keturunan, ini biasanya juga berbahaya juga ya buat kita semuanya, beresiko tinggi jika jangan mungkin ada resiko-resiko penyakit misalnya jantung, terus juga penyakit kalau bawaan itu biasanya ada buta warna kalau saya ke SMA itu ya, belajar kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin juga seperti yang kita biasa obrolkan, yaitu gejala diabetes, yang alhamdulillah kalau sama Bang HS insya Allah bisa cepat sembuhnya, bisa cepat kering kalau umpamanya punya luka ya. Langsung saja kita ada di Bella, belajar gejala-gejala penyakit. Kita sapa dulu Bang HS. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini gimana kabarnya nih Bang? Kabar baik Faris. Ya, alhamdulillah. Banyak ya rekanan kita yang masih muda. Tadi aja pasien yang masih muda sudah terkena diabetes ya Faris ya. Ya, betul. Maka kayaknya kita harus berbicara gejala apa sih diabetes di awal itu. Betul kalau sekali. orang tuh belum periksa kan gitu. Ya. Itulah yang akan kita bicarakan pada malam ini. Betul sekali Bang. Nah Bapak Ibu, kalau kita memang bukan dari keturunan, kalau dari keturunan sudah jelas Bu ya, gennya pasti akan melekat kepada anak, entah anak perempuan atau laki. Kalau dulu kan orang beranggapan Bu, kalau bapaknya yang diabetes, nanti turunnya kepada anak-anak perempuan. Tidak Bu, itu hasil riset yang sudah 100 tahun yang lalu. Dalam 20 tahun terkini, itu penemuannya sudah beda Bu. Diabetes itu walaupun bapaknya diabetes, anak yang laki juga bisa terkena diabetes. Gitu. Baik. Jadi jangan berpikir wah untung bapak yang diabetes berarti aku bebas. Misalnya bagi anak yang laki tidak. Betul. Ternyata sama saja. Ini hasil riset yang terbaru. Kita yang penting diabetes itu menjaga gula dan karbo, yang penting itu karbohidrat. Penting itu Bu ya. Maka para dokter pasti kalau kita sudah ada gejala itu, kurangi nasi, beralih ke umbi, pasti ya. Kurangi gula, ganti ke gula yang lain. Gula, maksudnya gula pasir Ibu ya. Pasti akan ke sana. Bukankah gula itu untuk diwujudkan menjadi energi di dalam tubuh manusia? Jawabannya betul. Maka kerja endokrin itu adalah jenis kelenjar dari pankreas. Dia akan memproduksi insulin. Insulin akan berubah menjadi glukogen. Kemudian glukogen akan berubah menjadi energi. Tapi kalau itu tidak bisa diproduksi karena kerusakan pada kelenjar tersebut, ya Bapak akhirnya gula menjadi meningkat. Meningkatnya gula bukan Bapak menjadi gudangnya gula, tidak Bapak. Banyak orang menganggap saya itu gudang gula Pak. Tidak Pak. Bukannya gudang gula. Tapi ginjal seharusnya membuat gula yang dikonsumsi sama Bapak itu dihancurkan, yang bentuknya tadinya kristal menjadi bentuk mineral atau cair. Dibuang melalui urin. Maka gula akan larut.
tidak ada lagi pengentalan darah akibat gula. Kalau ini terjadi, ada pengentalan darah akibat gula, maka Bapak, pengentalan Pak ya, pengentalan itu pasti akan mengganggu tetangganya. Tetangganya pengentalan apa sih? Limpa. Limpa. Karena limpa tugasnya dia untuk mengencerkan darah. Tugasnya limpa. Tapi karena kentalnya gula, limpa tidak bisa menjadi mengencerkan darah. Lamanya kentalnya darah, jantung mengompak aliran darah menjadi berat. Terjadilah pembengkakan jantung. Kan? Dari gula aja loh ibu tubuh. Yeah. Maka anjuran para dokter tidak boleh mengkonsumsi gula pasir. Oke. Sehingga ibu akan mengalami kerusakan organ. Yang saya katakan tadi Bu, dari gula rusak limpa, rusak jantung, gagal ginjal. Itu dari gula Bu ya. Gula juga Bang gagal ginjal ternyata. Bisa. Oke. Karena ginjal tidak mampu lagi dia memproses mencairkan gula tersebut yang kristal tadi menjadi cair. Sehingga banyak penderita gula itu yang mengalami gagal ginjal. Baik. Itu ya. Akhirnya orang yang menderita diabetes ini, Ya. contohnya ya, banyak orang yang menderita diabetes, bagi pria ya ini Pak ya, bagi pria. Baru usianya 34 tahun tapi dia sudah kejantanan prianya sangat lemah. Waduh. Banyak kasus ini. Oh iya Bang. Sehingga dirinya merasa tidak berfungsi lagi untuk istri. Ya. Disfungsi ya. Ya. Jadi Faris, kita akan berbicara Gejalanya. diabetes Bu ya. Ya. Gejala diabetes, apa yang sudah kita rasakan seperti itu pasti akan terjadi. Si penderita ini pasti akan terjadi diabetes. Tinggal untuk membuktikan itu, ibu cek lab, benar nggak ibu atau bapak atau saudara kita terkena diabetes. Gejalanya apa Bang? Gejala-gejala awal yang dapat kita ketahui adalah sering buang air kecil, pipis. Ya. Sering pipis ya, itu satu. Kenapa Bang sering pipis? Bukannya gula menumpuk itu terus dia sering pipis, tidak Bu. Gula dapat merusak saraf siatik. Saraf siatik itu saraf yang dari otak yang hubungannya dengan kandung kemih. Baik. Maka rusaknya saraf siatik ini, maka kandung kemih ini tidak terkontrol, tanpa diperintah otak dia sudah keluar. Oke. Itu Bu ya. Bukan karena tumpukan gula, tidak. Bisa saja ibu, loh saya itu bagus tapi kok sering pipis ya, 1 jam sekali, 1 jam sekali. Nah, berarti ada gangguan pada saraf tersebut. Oke. Paham Bu ya? Walaupun bukan dari gula. Terus kemudian gampang haus, tenggorokannya selalu kering. Ya, kering. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, cepat lapar. Baru 2 jam lapar lagi. Baru 2 jam. Maka orang yang diabetes ini dia kuat makannya. Kuat makannya? Ya, kuat makannya. Tapi energinya lemah. Oh, kok bisa ya? Ya. Terkuras atau gimana Bang? Atau memang penumpukan gula aja? Nggak Jadi bisa kalau kita mau panjang ceritanya itu, pankreas ini kan dia berada di kelenjar cerna. Kelenjar cerna itu di dalamnya ada lambung, ada empedu, ada limpa, ada pankreas, ada ginjal, ya, ada hati. Itu masuk dalam kelenjar cerna. Kalau kelenjar cerna ini bermasalah satu saja, dia akan mengefek ke lainnya. Misalnya, yang bermasalah pada pankreas, dia akan mengefek kepada lambung. Ya, lambung ketika makanan masuk dia tidak bisa memproses nutrisi, hanya numpuk aja. Bisa saja habis itu terbuang lagi, belum menjadi energi, belum diolah menjadi energi. Nah, sehingga tumpukan makanan yang ini hanya sebagai sampah saja, kemudian terbuang lagi. Lambung tidak bisa memproses yang dibutuhkan oleh energi, ada protein, ada lemak, ada zat besi, tidak bisa diproses Bu, sehingga bermasalah pada lambung. Nah, enggak, tanda-tanda orang diabetes seperti itu,
sering kembung. Oh. Gitu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kulitnya kering. Kulitnya kering. Wah. Ya. Wah, kayak gini kering ya. Nah, kulit kering. Jadi kulit itu gampang kering, Bu, misalnya ya. Kulit kering ini bukan Ibu untuk mengantisipasinya, Ibu menggunakan hand body, bukan, Bu. Oh, kurang hand body, tidak, Bu. Ini namanya tidak menyelesaikan masalah. Ya, hanya tapi dari lebih luar. baik, ya lebih baik Ibu cek darah. Kemudian yang sering diketahui oleh masyarakat umum, jika terjadi luka sulit sembuh. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu ada gangguan penglihatan, Bu, mulai kabur. Iya. Ya, mulai kabur itu dicek bukan dari katarak, bukan dari mata minus atau plus. Diabetes ini sangat merusak lensa mata, Bu, ya. Jadi perlu Ibu ketahui, setiap penderita diabetes, kenapa matanya menjadi kabur? Karena gula dapat merusak lensa. Lensa, Bu, ya. Lensa mata. Lensa itu berarti kalau jendela itu ada kacanya, itu lensa, Bu. Nah, debu dapat membuat kaca itu menjadi burek atau kabur. Kalau nggak kamera gitu ya misalnya. Kamera, ya. Itu dapat merusak seperti itu, Bu. Nah, bagaimana debu atau kotoran gula tadi supaya bersih dari lensa? Maka saya menciptakan yang kemarin saya mengeluarkan lagi produk terbaru saya. Apa tuh? Yang produk yang untuk pinner terutama. Pinner. Nah, ini bisa digunakan oleh penderita diabetes. Saya perbaiki dari lensa dan 17 saraf mata. Oke, 17 saraf mata. Ya, yang itu yang saya perbaiki kemarin. Nah, itu masuk di pinner. Oke. Terus kemudian muncul juga yang secara medis disebut neuropati. Medis, Ibu, ya. Neuropati itu apa sih? Kematian saraf akibat penumpukan gula. Bisa terjadi pada tangan yang sering didapatkan, Bu, ya. Bisa juga terjadi pada kaki. Tapi apakah neuropati itu bisa terjadi pada mata? Bisa, Ibu. Neuropati bisa terjadi pada ginjal, bisa, Ibu, kelumpuhan ginjal, kelumpuhan lambung. Ya, neuropati itu kelumpuhan, Bu. Kalau sudah ini lumpuh, yang lumpuh itu bukan pembuluh darahnya yang diganggu, Bu. Yang diganggu adalah saraf. Saraf tertumpuk zat gula sehingga saraf tidak bisa lagi menyampaikan informasi ke organ, dari otak ke organ, terhambat. Gangguan itu ciri-cirinya adalah gedibel, keringgingan, kesemutan pada bagian yang neuropati atau kematian tadi. Tangan, ya tangan yang keringgingan, kaki, ya kaki yang keringgingan. Itu neuropati. Atau dengan gejala-gejala kesemutan kalau Ibu. Oke. Kesemutan itu neuropati, Bu, ya. Kemudian Ibu, gejala yang terakhir adalah dari diabetes, lemas. Tadi dikatakan Bang Faris tadi, banyak makan, tapi pinginnya langsung tidur. Ya, dicek ternyata positif itu diabetes. Lemas, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Ada 9 penderita diabetes. Nanti diulang sama Bang Faris, Bu, ya. Ada 9 itu, ya. Jadi Ibu nanti bisa mencatat, bisa merenungkan. Oh, 9 itu. Hanya cukup 9 itu, Bu, yang Ibu pahami. 9 gejala diabetes. Kalau kita, anak kita, cucu kita mengalami seperti itu, maka bisa terjadi orang tersebut pasti akan mengalami diabetes. Diabetes itu ada yang dari gen itu berarti turunan, ada dari pola makan. Ada 2 cara, Bu, ya, dari pola makan. Pola hidup jarang sekali. Pola hidup tuh kemarin memang ada, saya punya pasien, Bu, karena kecelakaan dia gulanya tinggi sampai sekarang. Dia bukan penderita diabetes, bukan gen diabetes, dan pola makannya sangat terjaga. Ya. Terus kemudian karena kecelakaan, maka dia pankreasnya jadi terganggu, gulanya selalu tinggi.
Oke. Bisa terjadi itu, tapi jarang, langka seperti itu ya. Itu ya Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Maka produk-produk Bang AS tentang diabetes pasti yang satu untuk memperbaiki pankreas itu Ratogen. Yang untuk menekan gula di dalam darah namanya Diagri. Untuk membuang kelebihan-kelebihan gula agar tidak menjadi gudang gula di dalam darah, produknya namanya Diaplus. Ada 3 produk Bang AS yang bisa mengatasi penderita diabetes. Begitu Ibu, Bang AS, terima kasih Ibu telah menyimak kami, mengikuti kami. Mudah-mudahan hasil kuliah ini bermanfaat bagi Ibu dan keluarga. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih. Terima kasih Bang AS untuk informasi dan juga guyonan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Dan untuk pertama yang kita harus tahu bahwa gejala diabetes adalah sering buang air kecil. Monggo dicatat ya. Yang kedua adalah gampang haus. Yang ketiga yaitu cepat lapar. 4. Berat badan turun drastis. Yang kelima yaitu kulit kering. Yang keenam, luka sulit sembuh. Yang ketujuh yaitu gangguan penglihatan yang bisa merusak lensa mata. Dan yang ke-8 yaitu kesemutan. Yang ke-9 yaitu lemas. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti kita di TikTok, di Instagram, di YouTube semuanya ya, di Jogja Streamers dan juga di 97.8 FM EMC. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Puspita Raja Herbal yaitu Ratogen, Diagre dan Diaplus. Dan mungkin juga bisa untuk gangguan penglihatan juga menggunakan Piner ya. Faris saya pamit, EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.